Live Selamat Pagi Bengkulu edisi 19 Oktober 2020. Nah pemirsa, semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga aktivitasnya dipermudah, diperlancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah dengan tema kita di hari ini adalah objek pembangunan untuk spot foto RBC 2020. Nah pemirsa, Rafflesia Bike Challenge adalah event kerjasama pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan RBTV yang telah dibuka Minggu pagi pada 18 Oktober 2020 kemarin di Hotel Mercure Bengkulu. Rafflesia Bike Challenge 2020 ini dibuka Sekprov Hamka Sabri, kemudian juga diikuti perwakilan peserta, kemudian pembukaan sendiri berlangsung secara virtual. Nah pemirsa, hingga saat ini jumlah pendaftar sudah mencapai 300 peserta, padahal baru kemarin ya dibuka langsung bersama dengan Sekprov Provinsi Bengkulu, dan kemudian juga dengan pendaftar yang sudah mencapai 300 peserta. Pendaftar tersebut dibuka pada saat kemarin, dan untuk memenuhi tantangan dalam perlombaan ini ada tantangan 50 km bagi anak-anak. Ada 3 kategori ya, anak-anak, kemudian juga umum, kemudian juga ada untuk tantangan pada level profesional seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak bisa ikut juga dengan 50 km, kemudian juga untuk umum 200 km dan untuk profesional 520 km. Nanti kita akan bertanya langsung nih bersama dengan narasumber kita, bagaimana sih Rafflesia Bike Challenge ini seperti apa, kemudian perlombaan sepeda yang seperti apa dan apa saja syarat-syaratnya nanti akan kita perbincangkan. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 19 Oktober 2020 dengan tema kita di hari ini adalah objek pembangunan untuk spot foto RBC 2020. Sekarang sudah bersama dengan narasumber kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Mulyani selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kemudian ini tak asing lagi ada Bang Rafli Agung selaku Ketua Panitia RBC 2020. Selamat pagi Bang, gimana kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Nah Ibu Mulyani, ini kita pengen tanya nih mengenai Rafflesia Bike Challenge ini kan telah dibuka kemarin ya oleh Sekprov. Dan menurut Ibu sebenarnya apa sih event ini? Seistimewa apa sih event ini menurut tanggapan Ibu? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan Bike Challenge yang diadakan dengan periode waktu selama 1 bulan, para peserta Bike Challenge bisa berkeliling ya di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, dapat melihat sejauh mana perkembangan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Provinsi Bengkulu. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk masyarakat Bengkulu atau seperti apa Ibu? Ya, nanti dari kawan-kawan peserta Bike Challenge, masyarakat Bengkulu dapat mengetahui bagaimana perkembangan terkhusus infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung dari peserta Bike Challenge maupun yang disampaikan melalui media-media sosial. Ibu sendiri suka bersepeda nggak sih? Kalau suka bersepeda suka. Suka ya? Ya, tapi dengan kondisi usia yang sudah cukup, nah Buning rasakan bersepedanya cukup yang santai-santai saja. Cukup yang santai-santai saja. Tapi nanti bakal ikut nggak Rafflesia Bike Challenge ini? Untuk di dalam kota, kalau memang harus diikutkan, Buning ikut. Ikut ya, Insya Allah karena ikut. juga ada kategori anak-anak, umum, dan profesional. Nanti siapa tahu Ibu masuk ke kelas yang profesional seperti itu ya. Nah, Ibu Mulyani ini tadi mengatakan bahwa suka bersepeda, dan kita lihat juga animo masyarakat Bengkulu ini sekarang ini sangat banyak ya bermain sepeda, apalagi mengisi waktu kosongnya di tengah pandemi COVID-19. Nah, menurut Ibu apa sih istimewa dari bersepeda itu? Yang jelas kita bersepeda kan akhirnya sehat ya Mbak ya. Dengan bersepeda juga kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan peserta Bike Challenge yang lain, berbagi pengalaman, terkhususnya seperti Buning mungkin berkaitan dengan apa saja sih pembangunan yang sudah kami lakukan di Provinsi Bengkulu, kayak gitu kan.
baik di dalam kota sendiri, di kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, yang tentunya dapat juga dinikmati oleh masyarakat Provinsi Bengkulu yang ada di 9 kabupaten dan 1 kota. Baik, Dinas PUPR sebenarnya ini kontribusinya seperti apa Bu dengan event RBC ini? RBC kita support lah kawan-kawan peserta RBC yang dilaksanakan selama 1 bulan. Kita support dengan baik. Support ya, support penuh ya dengan acara ini? Iya. Oke, Bang Romli, ini saya pengen tanya mengenai teknis ya. Oh, boleh. Teknis dari Rafflesia Bike Challenge ini sebenarnya bagaimana? Kemudian katanya kabarnya ada 1 bulan. Ya. 1 bulan perlombaannya dan katanya ini bisa melewati spot-spot foto pembangunan di Provinsi Bengkulu. Boleh dong dipaparkan bagaimana Rafflesia Bike Challenge ini? Sebenarnya Rafflesia Bike Challenge ini berangkat dari keberhasilan kegiatan kita pertama 17 Agustus lalu. Gitu ya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah Provinsi Bengkulu dan RBTV merasa perlu membiasakan pola hidup sehat, berolahraga, salah satunya dengan bersepeda. Ketika 17 Agustus lalu kita hanya melaksanakan 1 hari dengan animo masyarakat yang cukup tinggi. Tapi kita menyadari dengan kegiatan 1 hari belum bisa membiasakan masyarakat untuk bersepeda. Akhirnya permintaan dari pemerintah Provinsi Bengkulu 1 bulan deh gitu ya. Biar masyarakat terbiasa untuk bersepeda, kasih tantangan yang agak jauh gitu. Muncullah angka 520 km bertepatan dengan HUT yang ke-52. Untuk teknis lebih jauh, lomba ini udah dibuka Sekprov kemarin di Hotel Mercure secara virtual juga Bu. Diikuti oleh peserta dari beberapa kabupaten, disapa oleh Sekda. Kemudian dalam perlombaan ini peserta mendaftar melalui web yang udah kita siapkan dan udah kita sebar ke masyarakat. Masyarakat yang sudah mendaftar dipersilakan mendownload aplikasi Strava namanya. Strava ya? Strava. Itu untuk mengukur jarak tempuh peserta. Nah, dari aplikasi itu mereka gabung ke klub Rafflesia Bike Challenge. Nanti di situ panitia bisa melihat jarak-jarak tempuh mereka. Tapi ya itu ada tantangannya lagi. Jadi bukan hanya jarak, peserta juga harus berfoto di objek pembangunan yang ada di Bengkulu. Oke. Pembangunan macam-macam Ibu ya? Ya. Ada jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain. Gitu. Baik, berarti untuk foto, spot foto ini menjadi penilaian juga ya? Oh iya, jelas. Menjadi penilaian. Ya. Foto yang seperti apa nantinya akan menjadi nilai plus dari para peserta? Foto yang berada menggambarkan pembangunan Bengkulu. Seperti misal kalau di kota Bengkulu ada Balai Buntar gitu. Ada Taman Budaya, ada Masjid Raya gitu. Berarti secara teknis acara ini 1 bulan ya? Kalau misalnya mau daftar hari ini masih bisa Bang atau gimana? Masih bisa. Masih bisa ya? Sampai 1 18 bulan? November kita masih buka pendaftaran. Tapi peserta yang dihitung jaraknya yang sudah mendaftar. Yang sudah mendaftar? Iya. Baik, berarti daftar hari ini juga masih bisa? Bisa. Tapi dihitungnya juga hari ini ya? Iya, yang kemarin nggak kita hitung. Yang kemarin-kemarin nggak dihitung, Iya. pokoknya dicatat pada saat mendaftar tanggal berapa dan apa nih sebenarnya reward yang akan diberikan pada saat peserta ini memenangkan event ini. Waduh. Waduh. Jadi biasanya kalau berbicara reward nih para peserta semangat tuh. Oh iya. Apa hadiahnya gitu? Untuk para peserta yang berhasil memenuhi tantangan gitu ya. Kan ada 3 kategori nih. Kategori anak, umum, dan profesional. Untuk kategori anak, kita udah nyiapkan 25 medali. 25 medali ya? Ya, untuk yang jarak terjauh. Untuk umum itu ada 52, profesional juga 52. Tapi yang profesional ada tapinya lagi. Apa itu? Ada 10 medali, nanti yang ada emasnya juga. Ada medali emas? Seru. Wow, luar biasa ini. Pokoknya ada 3 kategori, anak-anak bisa, umum bisa, profesional apalagi nih nantinya ya. Dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Door prize utamanya itu 2 unit sepeda motor. 2 unit sepeda motor? 2 unit sepeda motor, 22 sepeda. 22 sepeda, luar biasa sekali nih. Dan sejauh ini bagaimana nih animo dari masyarakat Bengkulu yang telah mendaftar sampai hari ini sudah berapa Bang Rafli? Sampai hari ini kita buka pendaftaran dari tanggal 15 Oktober. Iya. Sampai hari ini kita udah tadi pagi saya sempat lihat itu udah 352 peserta.
Itu digabungin 3 kategori? Iya. 352 peserta. Nih buruan untuk pemirsa RBTV ataupun masyarakat Bengkulu khususnya, kalau pengen ikuti lomba Rafflesia Bike Challenge langsung daftar melalui kontak person di mana Bang? Nggak, udah ada di webnya, Di web langsung ya? silakan di googling Rafflesia Bike Challenge. Oke, nah kemarin itu kan dibuka oleh Sekda Provinsi langsung ya Bang ya? Pesan apa yang disampaikan dari Sekda? Ya, Sekda kemarin berpesan agar dalam melaksanakan ini sesuai dengan hakikatnya adalah kita mengejar kebiasaan hidup sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kan kita tahu banyak komunitas ya yang ikut. Jadi walaupun berkomunitas, bersepedanya tetap menjaga jarak kayak gitu-gitu. Supaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Baik Ibu Mulyani, ini kita kembali lagi nih, katanya ada salah satu syarat untuk mengikuti Rafflesia Bike Challenge ini adalah berfoto di swafoto yang ada di pembangunan Provinsi Bengkulu ya, karena pembangunan Provinsi Bengkulu kan banyak. Ya. Nah, boleh dong dikasih gambaran apa saja sih pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah dilakukan sampai saat ini? Terima kasih. Kami Dinas PUPR ya, mewakili pemerintah Provinsi Bengkulu, berterima kasih betul dengan kawan-kawan panitia Bike Challenge, karena di salah satu persyaratan harus berfoto di pembangunan yang sudah dilakukan. Nah, 3 tahun terakhir itu pembangunan di Provinsi Bengkulu terprogram secara merata. Nah, nanti kalau kawan-kawan keliling semua kabupaten kota pasti akan menemukan bahwa pembangunan yang dilakukan itu benar-benar merata. Nah, seperti kami tawarkan, ketika sampai di Kabupaten Kaur, silakan berfoto di lokasi seperti Jembatan Manula ya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kawan-kawan Kementerian PU. Lalu ketika kita ke Kabupaten Bengkulu Selatan, kami dari provinsi sudah melakukan pembangunan jembatan Sebilo. Nah, termasuk juga jalan-jalan yang ada di Bengkulu Selatan yang menjadi kewenangan kami provinsi. Termasuk juga di Seluma, itu hampir berapa ruas yang menjadi kewenangan kami Provinsi Bengkulu, 3 tahun terakhir sudah dilaksanakan. Nah, terkhusus untuk di Kota Bengkulu, saya rasa kawan-kawan peserta Bike Challenge punya cukup banyak objek pembangunan ketika harus bersuap foto. Salah satunya mungkin yang jadi kebanggaan kita Gedung Balai Bontar, terus di lokasi pelataran Lapangan Merdeka yang dirubah begitu total, lalu seperti yang paling ini juga Masjid Baitul Izzah, Mbak. Silakan nanti kawan-kawan peserta Bike Challenge berfoto lalu menyebarkan, menyampaikan kepada keluarga bahwa inilah pembangunan Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ya? Ya. Berarti pembangunan ini rata-rata dibangun selama proses pembangunan 3 tahun? Memang di awalnya kan sudah terbangun, tetapi 3 tahun terakhir lebih direnovasi sehingga kelihatan megah begitu Mbak, pembangunannya. Berarti kalau misalnya kita lihat pembangunan Provinsi Bengkulu ini merata ya Ibu ya? Tidak hanya di Kota Bengkulu tapi juga di beberapa kabupaten? Iya, untuk infrastruktur jalan dan jembatan khususnya itu secara merata Mbak. Setiap tahun terprogramkan secara merata. Secara merata, dan ini tidak hanya dirasakan untuk warga kota, tapi warga kabupaten-kabupaten juga merasakan pembangunan dari Provinsi Bengkulu ini. Insya Allah. Nah Ibu, kita ambil contoh seperti pembangunan gedung Taman Budaya. Nah, apakah saat ini sudah bisa beroperasi dan kira-kira itu berapa sih biayanya kalau misalnya masyarakat Bengkulu ingin menggunakan gedung itu? Untuk pembangunan ya Mbak ya, untuk pembangunan Taman Budaya kemarin terakhir di 2019. Nah, setelah fisik selesai, pemeliharaan pun yang menjadi kewenangan kami Provinsi PU Provinsi Bengkulu itu sudah selesai dan kita serahkan ke Dinas Pendidikan. Kalaupun untuk penggunaan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, nanti berkaitan dengan biaya nanti
langsung ke dinas pendidikan. Baik. Dan kalau yang dekat dari sini ada gedung Balai Buntar, Ibu. Kita lihat sekarang sudah megah, kemudian juga sudah bangunannya sudah modern seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sore hari ataupun di pagi hari sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu untuk yang berolahraga, jogging dan lain sebagainya. Apakah gedung Balai Buntar ini sudah diresmikan atau seperti apa? Saya sampaikan bahwa megahnya Balai Buntar itu terus terang saja, Mbak. Ada perannya juga Pak Gubernur Rehadin Mersa. Oh, oke. Kita sodorkan Pak Gubernur, ini perencanaan yang sudah kami buat. Beliau memberikan masukan kepada kami, bagaimana kalau seperti ini, bangunannya dibuat seperti ini, tidak meninggalkan ciri khas Provinsi Bengkulu, seperti itu. Nah, terbangunlah Balai Buntar tersebut dengan 2 tahapan untuk proses penganggaran. Kalau secara resmi peresmiannya belum, Mbak. Belum ya? Nah, belum ya. Tapi untuk dimanfaatkan itu sudah bisa. Sudah bisa dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan. Nah, nanti di 2021, nah itu sudah kita programkan untuk tahap penyelesaian, tahap ketiga, terkhusus pelatarannya, Mbak. Pelataran. Nah, setelah itu nanti tinggal pemerintah yang mau resmikan. Baik. Berarti di balik megahnya Balai Buntar ada Pak Rohidin juga ya? Iya. Yang sangat berperan di baliknya? Sangat, Mbak. Dan kami terus supaya Bapak Pak Rohidin jangan sampai masyarakat Provinsi Bengkulu kecewa dengan hasil ketika itu kurang sempurna. Nah, beliau selalu menyampaikan kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama dengan Ibu Mulyani, Bang Rafli juga. Kita akan tanya mengenai RBC ini dan pembangunan Provinsi Bengkulu itu seperti apa. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 19 Oktober 2020 masih bersama dengan narasumber kita di hari ini ada Ibu Mulyani dan Bang Rafli ya. Mengenai tema kita di hari ini adalah objek pembangunan untuk spot foto RBC 2020. Bang Rafli, kita lanjut lagi nih mengenai acara RBC tadi sudah menjelaskan bahwa ada kategori ya. Kategori anak-anak, dewasa, profesional, kemudian anak-anak, umum dan profesional. Oke, apakah ada syarat ketentuan yang lebih mendetail lagi, Bang Rafli? Ya, kalau untuk anak-anak dia harus menempuh jarak minimal 50 km, kemudian yang umum itu 200 km, yang profesional 520 km. Berarti bisa lebih dari itu ya? Boleh lebih dari itu karena medali tadi kan untuk jarak terjauh. Jadi silakan saja tapi yang berhasil memenuhi syarat minimal tadi, dia secara otomatis nomor urutnya akan kita ikutkan dalam undian door prize nantinya. Oh, ada undian door prize juga. Ya. Nah, untuk kalau puncak acara dari RBC ini kapan tepatnya? Kalau periode goesnya kita batasi sampai 18 November. Kemudian nanti akan dilanjutkan verifikasi oleh panitia. Baru nanti pengundian nomor urut itu tanggal 20 November. Kemudian peserta-peserta yang beruntung itu akan kita undang untuk ikut Fun Bike tanggal 22 November di Balai Raya Semarang. Fun Bike pada tanggal 22 November ya. Berarti bulan depan. Bulan depan. Oke. Berarti nih kalau misal pemirsa pengen ikutan lombanya, pokoknya sekarang masih ditunggu persyaratannya cukup ini ya, nggak ada persyaratan yang terlalu berat ataupun apa, pokoknya kategori anak-anak juga ada, umum juga ada, dan kemudian kategori profesional juga ada seperti itu. Nah, Bang Rafli, ini kan kalau misalnya kita lihat banyak hadiah yang diberikan ya, hadiah-hadiahnya menarik, door prize-nya, kemudian juga reward yang diberikan kepada peserta itu sangat luar biasa seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk sponsorship ataupun yang kerjasama instansi-instansi lain ada nggak sih? Ya, alhamdulillah ya, begitu banyak antusiasnya ya. Kalau yang paling utama tetap pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian kita juga dibantu oleh Mercure Hotel, kemudian Astra Honda, kemudian ada Genpi, ada
toko sepeda Mas, kemudian Pacific Bike yang juga support kita, Amani Salon, yang kayak gitu. Berarti banyak ya? Ya, Luar alhamdulillah. biasa. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan para pengusaha ataupun instansi untuk memberikan kontribusinya terhadap acara ini. Benar sekali. Iya, luar biasa sekali. Ibu Mulyani, ini mengenai RBC ya, RBC 2020, dan kalau kita lihat dari penjelasan Bang Rafli bahwa animo masyarakat ini sungguh luar biasa. Karena kalau kita lihat para penggemar sepeda ini sangat banyak saat ini. Nah, ini terkait yang lain nih, mengenai pembangunan Provinsi Bengkulu. Di tahun 2021 kira-kira apa sih target dari Dinas PUPR? Untuk 2021 program yang sudah kita siapkan berkaitan dengan infrastruktur seperti bangunan-bangunan strategis pemerintah Provinsi Bengkulu, itu kita melanjutkan penyelesaian seperti Balai Buntar, lalu menyelesaikan juga Masjid Baitul Izzah, termasuk juga di pelataran Lapangan Merdeka. Oke, Ya, berarti itu belum finish selesai secara keseluruhan. Iya, insya Allah nanti dengan tahapan ketiga semua sudah selesai, bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Bengkulu dan juga masyarakat seprovinsi Bengkulu, supaya ketika datang ke Provinsi Bengkulu memanfaatkan waktunya untuk mengunjungi objek-objek pembangunan strategis pemerintah yang sudah terbangun dengan baik. Baik. Untuk pembangunan baru barangkali, apakah ada rencana ke depannya, Ibu? Kalau untuk di 2021, kalau untuk bangunan baru belum. Belum ya? Mengingat ya karena kita juga masih kondisi COVID-19, penganggarannya juga lebih diutamakan untuk penanganan COVID-19 tersebut. Nah, selain daripada bangunan strategis pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk infrastruktur jalan dan jembatan tetap kita programkan. Ya, termasuk juga yang menjadi kewenangan kita untuk daerah irigasi, termasuk juga sungai, itu tetap teranggarkan bagaimana caranya daerah irigasi tersebut tetap terpelihara dengan baik, sehingga bisa membantu saudara-saudara kita petani untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik. Nah, Ibu Mulyani, mungkin ada anggapan dari masyarakat Bengkulu ya, barangkali kita dengar, mungkin anggapannya kayak apa sih pembangunan dari Provinsi Bengkulu, seperti apa sih? Mungkin banyak yang tidak tahu, sebenarnya banyak pembangunan di Provinsi Bengkulu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Bengkulu gini-gini aja, nggak ada pembangunan dan lain sebagainya. Gimana menepis anggapan dari masyarakat Bengkulu yang seperti itu, Bu Mulyani? Nah, kaitan dengan pembangunan, seperti saya sampaikan, bahwa sudah terprogram secara merata di seluruh kabupaten dan satu kota, baik infrastruktur jalan, jembatan, lalu kaitan dengan objek-objek wisata juga sudah termasuk juga seperti rest area tetap terbangun dari OPD Perkim. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu yang terbangun di kabupaten maupun di kota. Insya Allah lah, melalui misalnya seperti saya pagi hari ini diundang untuk menyampaikan, mudah-mudahan ya masyarakat tahulah bahwa pembangunan Provinsi Bengkulu sudah sangat-sangat terprogram dan merata. Ya, terus nanti juga kan dibantu dari kawan-kawan peserta Bike Challenge dengan persyaratan mereka harus berfoto di salah satu objek pembangunan yang sudah dilakukan. Ya, dengan sendirinya nanti isu-isu yang mengatakan bahwa pembangunan Bengkulu tidak berjalan, atau itu semua akan terjawab dengan sendirinya. Kira-kira apa yang menyebabkan masyarakat beranggapan seperti itu, Ibu? Apakah sosialisasi tentang pembangunan Bengkulu ini kurang? Kenapa menyebabkan masyarakat Bengkulu ini mungkin minim mengetahui seperti itu? Kalau saya merasakan ya mungkin sebagian kecil aja lah masyarakat Provinsi Bengkulu yang mungkin aktivitas kesehariannya mungkin tidak
terlalu misalnya di ibu kota kabupatennya kan seperti itu. Jadi mereka belum termanfaatkan pembangunan yang sudah kita laksanakan. Tetapi kalau saya lah ya, mungkin nanti kawan-kawan dari RBTV silakan, nanti juga dari peserta Back Challenge, kalau kita ke kabupaten kota, banyak kok yang merasakan bahwa pembangunan yang sudah dilakukan cukup baik. Iya. Berarti banyak ya sudah tersebar di seluruh kabupaten, tidak hanya di Kota Bengkulu seperti itu. Baik. Nah pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu edisi 19 Oktober 2020, masih bersama dengan narasumber kita di pagi ini, ada Ibu Mulyani dan Bang Rafli ya. Bang Rafli, ini saya pengen tanya, kalau misalnya kita udah daftar, udah mengikuti lomba RBC ini, Rafflesia Bike Challenge ini, apakah kita para peserta bisa melihat nih, para lawannya itu sudah berapa kilometer, ataupun dari kilometer kita sendiri apa bisa dilihat melalui aplikasi itu? Ya, sebenarnya melalui aplikasi bisa dilihat ya jarak yang ditempuh oleh peserta lainnya. Cuma kita berharap peserta tidak terlalu berpatokan dengan yang ada di aplikasi. Karena kalau yang ada di aplikasi itu merekam sejak tanggal 15 Oktober. Sedangkan kita baru hitung yang 18 Oktobernya. Kemudian yang di aplikasi itu masih secara global, semua kategori dijadikan satu leaderboard. Nah, jadi nanti kita, teman-teman panitia akan membuka satu persatu akun Strava peserta yang akan diakumulasikan setiap harinya dan akan kita umumkan setiap minggu. Jadi nanti leaderboard itu akan diumumkan melalui laporan malam RBTV. Baik, berarti setiap minggu ada pengumumannya ya? Berarti juga para peserta mesti was-was nih, oh saya sudah berapa gitu ya, berapa kilometer, dan para peserta juga sudah sekian kilometer seperti itu. Berarti bisa dilihat di sana, tapi tidak bisa menjadi patokan. Ya, yang di aplikasi tidak boleh jadi patokan. Silakan teman-teman pantau terus yang ada di RBTV dan di media sosialnya Rafflesia Bike Challenge. Sudah mulai bisa dilaporkan setiap minggu, minggu depan berarti ya? Enggak, kita mulai dari hari Selasa ini akan kita umumkan. Karena kemarin kan saat pembukaan rata-rata pada bersepeda. Jadi kita kasih tahu dulu nih, ini awalannya nih segini nih gitu. Jadi biar jadi semangat lagi untuk minggu kedua, minggu ketiga, dan yang selanjutnya. Baik. Ibu Mulyani, ini sebenarnya apa sih pesannya untuk para peserta RBC di tahun ini? Pesan kami selaku mewakili ya pemerintah daerah, karena peserta dari BRC ini yang sudah mendaftar itu hampir dari 10 kabupaten dan 1 kota, termasuk juga ada saudara-saudara kita dari provinsi tetangga, seperti yang disampaikan dari Bangka, Jambi, Palembang, Lampung, bahkan ada juga yang dari Jawa Tengah. Nah, sementara salah satu persyaratan untuk penilaian itu harus bersuah foto di objek wisata pembangunan di Provinsi Bengkulu. Nah, kami berpesan manfaatkanlah betul objek-objek wisata yang ada, objek-objek pembangunan yang sudah kami lakukan di Provinsi Bengkulu. Sampaikanlah itu kepada saudara-saudara yang ada di kabupaten dan kota, sehingga seperti tadi yang disampaikan isu-isu bahwa pembangunan di Provinsi Bengkulu tidak ada, akan terjawab dengan sendirinya melalui kegiatan Bike Challenge ini. Baik. Dan terakhir Bu Mulyani, apa harapannya Ibu mengenai pembangunan di Provinsi Bengkulu ini, dan kemudian juga harapannya secara keseluruhan ya, demi pembangunan Provinsi Bengkulu dan potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Bengkulu? Dengan meratanya pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dapat termanfaatkan oleh seluruh masyarakat, seperti yang paling ini ya, bagaimana upaya pemerintah daerah mengusulkan sehingga terbangunnya tol Bengkulu Lubuk Linggau, itu nanti sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, keluarga-keluarga kita, untuk pendistribusian dari hasil pertanian maupun perkebunan, lalu
mempersingkat jarak ketika kita harus keluar Provinsi Bengkulu yang ada di Sumatera bagian tengah. Saya rasa itu Harapannya ke depannya ya, iya, semoga akan- Bengkulu makin dikenal iya, juga. Bengkulu maju untuk ke depan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semua itu kita harapkan ya selaku masyarakat Bengkulu, karena peran penting dari pemerintah ini tidak cukup, tapi peran penting dari masyarakat Provinsi Bengkulu ini juga demi kepentingan ataupun pembangunan Provinsi Bengkulu sangat penting, seperti itu. Bang Rafli, terakhir pesannya untuk para calon peserta maupun peserta LBC apa Bang? Ya, kan karena sudah dibuka kemarin, kita harapkan teman-teman bersepeda tertib di jalan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita harap walaupun hadiahnya cukup wah, tapi itu bukan yang utama gitu ya. Iya. Karena yang paling penting adalah kita meningkatkan imun dan dengan rutin olahraga bersepeda gitu. Iya. Kemudian untuk peserta juga, karena sesuai dengan yang saya katakan tadi, hadiah bukan yang utama, jadi kita harapkan junjung tinggi sportivitas. Kita tahu aplikasi yang kita gunakan banyak kelemahan, karena kan bisa jadi kemarin banyak yang bilang, nanti peserta pakai motor gimana gitu kan, Iya. nah dia naik mobil gimana gitu kan. Yang kita harapkan bukan itu, ya tidak adalah gunanya medali itu jika diraih dengan kecurangan. Baik. Dan harapannya sportivitas yang utama Yang ya. utama yang Karena seperti Bang Rafli bilang, hadiah ini bukan yang menjadi utama, tapi kontribusi kita lah yang menjadi utama, dan semangat imunitas tubuh kita menjadi lebih baik Baik. lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu Mulyani telah bergabung bersama kami, telah berbincang bersama kami, telah memberikan informasi juga yang bermanfaat untuk kami. Semoga sehat selalu Ibu ya. Alhamdulillah, iya. Terima kasih Mbak. Bang Rafli, terima kasih juga telah memberikan informasi, dan itu dia tadi pemirsa perbincangan kami di hari ini. Saya Indah Septirisani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Ah. Oke, makasih Ibu.